Di gereja saya datangkan presiden, gereja saya buat konser terbesar. Dan saya dan teman-teman, saya belum paham seperti apa. Saya berpikir ya bantu gereja, selesai saya berpelayanan. Tapi yang saya dapat cuma pengakuan-pengakuan yang sebenarnya itu pengakuan cuma memberikan nilai luar biasa bahwa hidup di dalam roh dan kebenaran itu bicara tentang sikap iman kita, bicara tentang kemuliaan hanya bagi Tuhan, bicara tentang Shalom. Pada malam hari ini teman-teman yang terkasih, kita ada satu acara yang mungkin perdana juga ya, untuk teman-teman pemuda. Kita ada bincang-bincang ya, seperti podcast gitu, bersama-sama bincang-bincang dengan orang-orang muda. Karena ini perdana, jadi ini juga spesial ya. Dan karena dia spesial, kita juga menghadirkan orang spesial ada bersama-sama dengan kita. Kak Ivan, selamat malam. malam-malam Ya. semua. Salam. Senyum lah. Ya, Sorry beta agak nervous sedikit tadi. tidak apa-apa. Kak Ivan, mungkin kita sebelum lebih panjang lagi kita bicara jauh tentang mungkin pengalaman sebagai orang muda. Kita dahulu dengan perkenalan dulu. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal, sudah tahu, tetapi ada juga yang belum tahu. Mungkin sedikit Kak Ivan boleh menyampaikan perkenalan singkat untuk kita. Saya persilakan. Oke, baik semua. Terima kasih Bapak. Sorry. Salam semua. Ini ada energi yang luar biasa datang dari sana ke sini betul ya. Beta sampai sekarang saya excited. Cari di Google excited itu apa. Sudah ada apa? Pakai bahasa Indonesia yang benar saya kan ini digital. Saya terperangah, kaget, semua bercampur baur jadi satu pada saat tadi masuk. Ternyata di luar ekspektasi, ini luar biasa gitu. Memang anak muda itu energi. Sepakat ya. Ya. Sebelum kita bicara banyak, kasih penasaran dulu. Energi itu apa? Udah buat gereja. Ya. Baik Bapak Dodi, terima kasih semua. Mau salam, selamat malam, dan yang di rumah semua, teman-teman semua. Nama panjang ya, nama panjang Ivan Raymond Rondo. Baru 2 hari kemarin, puji Tuhan, sudah lanjut usia 41. Wah, baru ulang tahun ini. Iya, Selamat makanya ulang ini tahun. luar biasa. Ini Iya. euforia perayaannya masih terasa sekarang. Seharusnya kemarin di sini mungkin ya. Ya, kita tidak tanya usia berapa. Iya, iya, saya juga perlu terbuka. Tapi semangat energi itu Iya. seperti teman-teman sudah pernah akan hilang. Yang ke berikut, sudah berkeluarga kurang lebih 10 tahun dari 2010. Puji Tuhan, Tuhan masih berkati sampai hari ini. Istri 1, untuk anak masih dalam proses. Doakan biar Tuhan bisa lengkapi keluarga di rumah menjadi satu keluarga yang lengkap. Untuk pekerjaan swasta, tapi hari ini dipercaya oleh Bapak Pendeta Dodi dan Bapak Pendeta yang lain, Bapak KMK dan Jemaat Gemit, melayani di Sinode sebagai Sekretaris BP4S. Ya mungkin satu-satunya diaken yang ada di situ, tapi ini bukan kebanggaan, tapi ini tuntutan pelayanan dan tanggung jawabnya ini harus besar ini. Maka tidak bisa jalan sendiri, butuh teman-teman semua, kita bersama-sama, kita bangun ini gereja di perubahan zaman yang hari ini yang begini hebat. Mungkin Baik. itu saja. Aduh, baik, terima kasih Om Ivan. Saya ya ini menarik ya. Om Ivan sudah memperkenalkan diri dan lalu sudah bercerita tentang sekarang ada di Majelis Sinode sebagai sekretaris BP4S ya. Tentu itu adalah presbiter. Tadi Om Ivan bilang adalah seorang diaken. Tapi saya belum tertarik dengan kehidupan yang sekarang. Saya kepingin tahu kira-kira Om Ivan dari dulunya ya waktu itu dalam pergaulan, dalam kehidupan seperti apa sehingga bisa ada di sini. Karena lihat muka Om Ivan ini saya tidak asing begitu. Ya, saya pernah ada di beberapa acara konser di sana dan Om Ivan ada di sana. Begitu. Di dunia entertain, di dunia
orang-orang muda begitu ya. Dan saya kira biarlah Om Ivan sedikit cerita kepada kami tentang kehidupan yang dulu itu seperti apa. Karena memang kemarin teman-teman bisik gitu ya, bisik bahwa kita ini mau bikin tema bincang-bincang ini apa. Jadi terlintas dalam pikiran Om Ivan bahwa sudah kita bicara soal titik balik iman. Artinya bahwa oke lah, kita memang sudah Kristen sejak lahir ya, sudah dibaptis, ikut katekisasi, sudah disidi dan lain-lain. Tetapi pada titik-titik tertentu orang mulai sadar tentang kehidupannya, mulai merubah. Dia berbalik dari kehidupan yang lama ke kehidupan yang baru gitu. Apakah itu juga mungkin terjadi dalam kehidupan Om Ivan? Ya, sedikit kesaksian lah bagi kita orang-orang muda. Mungkin begitu ya. Baik, terima kasih ya. Betul, saya ingat kata yang lalu tuh biarlah berlalu. Jadi begini, tapi sebuah keputusan masa depan itu tuh berdasarkan cerita-cerita yang pernah kita lalui, itu penting ya. Kita berefleksi, kita mengevaluasi diri. Hidup ini memang panjang. Usia 40 tahun ini perjalanan yang sudah, ya kalau Alkitab bilang 70 itu adalah kekuatan kita, ya sebenarnya sisa 29. 29 ini tidak lama, waktu terlalu cepat. Begini, saya terlahir dari keluarga yang sebenarnya keluarga biasa-biasa saja, tapi kita didik dengan sebuah mimpi besar bahwa di mana-mana semua sama ya, tidak ada orang tua yang tidak pernah merancang hal yang baik buat dia punya anak, tapi dalam prosesnya biasanya kita akan temukan sendiri, rata-rata seperti itu. Dari kehidupan keluarga Kristen. Ya, kehidupan keluarga Kristen. Oh, ya. Saya masih SD sudah bisa berdoa syafaat loh. Oh iya. Benar. Luar biasa. Sangat bisa. Rajin sekolah minggu juga. Cukup rajin. Yeah. Tapi setelah menemukan pergaulan di lingkungan sekolah, ada sesuatu yang menarik bahwa ternyata ada ruang-ruang sosial yang perlu digumuli lagi di situ. Akhirnya dalam perjalanan sampai sekolah berteman, kenal bangku kuliah, perjalanannya cukup panjang juga sebenarnya. Ada kilas balik pertama tentang bagaimana menemukan diri gitu. Yang pertama itu menemukan diri itu ternyata sadar dan tidak sadar di masa kampus, masa kuliah itu kita diajarkan oleh para senior untuk berorganisasi. Berorganisasi yang awalnya ikut-ikut rame nih. Waktu saya kuliah di Visip Undana jurusan administrasi negara. Terus kita aktif di kegiatan intrakampus beserta kegiatan ekstra kampus di GMKI. Dan itu tahun 2000 sampai dengan tahun sekian. Saya tamat SMA itu tahun 98. 2 tahun tidak kuliah, melanglang buana, terus disadarkan untuk kuliah. Kalau tidak masa depan nanti suram. Betul juga waktu itu lagi masa suram kan, era reformasi, dan kita merasa harus kuliah. Tapi ternyata dalam di bangku kuliah itu bukan saja soal pendidikan yang kita dapat, ada pembelajaran berelasi di situ, organisasi tadi. Dan puncaknya saya dipercaya menjadi ketua badan eksekutif mahasiswa di Visip Undana loh. Ini kampus paling gaul di era itu ya, kampus gaul tuh. Nah, dalam perjalanan, kehidupan mahasiswa kampus itu kan selalu punya ruang-ruang berkreasi. Ruang-ruang bagaimana mengabdikan dia punya kemampuan individu maupun dia punya kemampuan kelompok untuk memberikan nilai bagi kampus maupun masyarakat dan diri sendiri. Nah, pada momentum itu juga tanpa disadari karena kita berlatar belakang orang-orang yang suka menggagas ide-ide kreatif di bidang seni, terutama musik, kita mulai buat kegiatan-kegiatan kampus. Waktu itu acara-acara musik kampus tuh di tahun 2004 sampai 2006. Ya, konser-konser begitu. Belum sampai ke situ dulu, masih ya festival-festival. Memang Kupang pada zaman itu mengalami era transformasi kreativitas. Itu kira-kira tahun berapa Om Ivan? Itu di tahun 2005 sampai dengan tahun 2012-13 ya. Ya, anak-anak muda waktu itu radio menjadi top 10. Terus ya orang sudah mulai mengenal apa itu yang apa? Headphone atau apa namanya tuh? Yang pakai Walkman waktu itu di komputer ada Winamp dan segala macam itu kan. Ya, musik menjadi satu ruang jiwa yang benar-benar di mana anak muda kalau tidak mengerti musik, tidak itu tren lagu,
ditambah angkutan kota di Kupang yang begini luar biasa, setiap lagu tren apa pasti ada, dan semua akhirnya saking menikmati musik mau menjadi musisi. Nah, memang bergayung bersambut baik. Kita melihat dalam kacamata itu ternyata anak muda Kupang ini perlu ruang yang besar. Kita bekerja sama dengan salah satu perusahaan swasta waktu itu, masih dari kampus. Kita buat festival band selama 1 tahun tuh di Taman Budaya. Kalau ada yang pernah ikut itu pasti tahu tuh. Lahirlah band-band Kupang pada saat itu, luar biasa. Dan ada kreativitas lain, anak muda modern dance, parodi dan sekarang Kupang ini sudah hebat dari dulu, sudah hebat. Cuman regenerasinya ini yang perlu kita ingatkan kembali sebenarnya. Dalam konteks itu akhirnya kita memprofesionalkan diri. Ini belum selesai kuliah nih. Itu waktu itu sudah semester 10. Sudah selesai KKN, sudah buat proposal penelitian, tapi ditinggalkan karena asik berkreasi dan teman-teman di kampus. Akhirnya pergaulan semakin luas, kita fokus, kita buat yang namanya waktu itu komunitas sih sebenarnya, tapi yang kita lakukan itu satu pekerjaan kreatif itu namanya industrinya event organizer. Event IO waktu itu, dan kita dapat sponsor yang bagus. Kita mulai pertama buat konser di tahun 2005, dan konser yang lumayan besar, banyak audiens, dan karena kita standar manajemen kampus waktu itu dan kita cukup bertanggung jawab dengan loyalitas dan idealisme, berjalan secara baik dan kita mendapatkan aplaus, dan akhirnya dia berjalan terus sampai hari ini. Boleh tahu Om Ivan sudah berapa lama sih terjun dalam dunia entertain gitu? Kurang lebih 16 tahun. 16 tahun, cukup lama dengan berbagai fase-fase tantangan dan waduh. Nah, tadi ya Om Ivan sudah cerita banyak ya. Tadi saya sempat dengar sedikit kata masa suram begitu. Lalu saya berpikir, ada di dunia entertain pada waktu itu, tentu dia dekat dengan dunia yang orang bilang glamor gitu ya. Semua ada dan lain-lain. Nah, itu bagaimana dengan kehidupan rohani Om Ivan, atau seperti apa? Saya mau lihat dia punya sisi yang lain ya dari dunia hiburan itu. Mungkin bisa berbagi di kita yang ada di sini atau yang ada di rumah. Itu menarik sebenarnya. Oke. Memang itu pada waktu itu di fase yang dimana tuh kita jadi pusat perhatian. Ya orang Kupang bilang makam puji itu. Masih kuliah tapi sudah bisa punya sesuatu lah, yang kemarin masih naik damri tapi sudah bisa muat banyak orang di belakang. Yang makan berharap ditraktir oleh pacar atau makan gratis di kos-kosan teman-teman. Kita sudah bisa sudah ada penghasilan sendiri, tapi kita menikmatinya sebagai sebuah proses euforia, dan memang itu sesuatu yang alamiah sih sebenarnya kalau di belakang. Tapi pergaulan ini semakin intim ke ruangnya itu, makin intim ke situ ya. Kalau sonde gaul, sonde asik kan. Jadi sampai pada tingkat itu perusahaan saya itu kita mengontrak tempat diskotik yang ada di Kupang. Ini saya belak-belakan saja karena pernah saya lakukan dan semua tahu. Di mall itu ya? Ya, ada beberapa tempat dan itu bau acara DJ segala macam, itu kita artinya dunia malam waktu itu ya, dan itu sangat membentuk perilaku pergaulan. Yang pertama pulang pagi itu pasti. Yang kedua pulang miring-miring, keluar dari pintu depan masuk dari pintu belakang. Kadang-kadang tidur di mobil, karena ya udah kalau bergaulnya begitu. Tapi tidak ada hal yang kita rasa lebih dari itu, dan ini dia dunianya, dunia anak muda pada era itu ya. Pergaulannya jalani terus menerus. Di sisi lain dalam konteks pekerjaan juga semakin oke. Buat konser sampai hari ini kita sudah mengukuhkan kurang lebih 38 artis kalau saya sendiri kontrak dari tahun dulu. Artis besar-besar itu. Kalau dulu pernah nonton konser Sheila on Seven, Padi, Slang dan lain sebagainya. Ya kalau boleh makan puji itu beta, gitu. Itu dulu ya. Tapi itu tidak luar biasa lagi hari. Tapi pengalaman yang kita dapat itu jadi energi. Kayak tadi saya bilang bahwa yang lalu biarlah berlalu, tapi untuk membuat keputusan masa depan harus ada cerita lalu yang kita pakai sebagai fondasinya. Gitu. Betul, dan masa-masa itu memang masa-masa yang luar biasa sebenarnya. Ada positifnya kita mendapatkan pengalaman berelasi, tapi negatifnya kita tenggelam dengan pergaulan di era itu. Ya. Sampai ini saya terbuka pribadi, punya pacar juga saya tinggalkan begitu. Ada berapa itu? Saya punya istri ada nonton nih. Jadi, nanti sebentar dia datang boleh tanya saja. Tapi jangan ungkap cerita lalu yang itu ya. Itu tidak bisa kita pakai untuk masa depan. Jadi terima kasih Om Ivan. Saya berpikir soal
mengapa harus bicara soal masa lalu? Saya berpikir soal masa lalu itu seperti kaca spion begitu ya. Memang kita jalan ke depan itu kita tidak bisa lihat di belakang terus, tabrakan nanti. Tapi sekali-kali kita mesti lihat ke belakang untuk bagaimana dia jadi warning supaya yang dari belakang itu jangan menabrak kita lagi. Ya mungkin begitu. Nah sampai di situ Kak Ivan, betanya tertarik soal bagaimana kehidupan rohani yang tadi diceritakan masih SD saja sudah bisa doa syafaat dan lain-lain. Nah, sudah ada dalam dunia yang seperti itu, apakah masih berpikir tentang iman, gereja, Tuhan dan lain-lain waktu itu seperti apa? Mungkin bisa cerita? Ya, harus jujur juga pada masa itu, hari Sabtu itu hari kita bekerja, hari Minggu itu hari istirahat paling panjang. Berarti lonceng berbunyi untuk Ya, tidur gitu berdoa kan? saja sudah lupa waktu itu harus jujur di situ, harus jujur. Perjalanan cukup panjang. Saya cerita di mana pada saat saya merasa ada satu perubahan ya. Ada saking waktu itu kurang lebih 8 tahun ya, apa yang tidak bisa kita lakukan kalau cuma sekedar duduk nongkrong dan lain sebagainya. Iya, Mau naik pesawat ke sini segala macam. Tapi ada satu titik di atas tahun 2010, sekitar tahun 2012 saya mengalami satu kepahitan dalam pekerjaan. Oh ya. Waktu itu memang betul-betul ya, saya bilang bahwa Tuhan kalau mau ambil tuh dia ambil saja itu. Benar, saya rasakan itu. Tanpa saya sadari, tidak ada persiapan, tiba-tiba semua hilang dar begitu saja. Semua yang Termasuk pertemanan. Pertemanan semua juga. saya alami benar-benar itu. Itu Wah. jatuh betul-betul ke bawah. Dan kalau dari sisi pekerjaan itu minus. Dan nilainya tidak kecil. Oh ya. Tantangan di dalam. Saya sudah menikah pada saat itu, menghadapi di dalam dan di luar. Dan tidak ada manusia yang kuat kalau Ya. berpikir pada situasi itu, dan pikiran saya cuma bersandar pada kekuatan sendiri. Jadi akhirnya karena tidak kuat, saya ambil keputusan ke Jakarta dengan uang 250.000. Serius. 250.000 kurang lebih 2005 sampai 2013. Itu niatannya. Siapa yang tidak kenal nama Ivan? Saya tidak sombong Niatannya ya. apa Om Ivan? Ya, menghindar dari persoalan Dan persoalan. sebenarnya. Oh iya ya. Tagihan hutang datang. Begitu ya. Pekerjaan yang belum selesai. Ada pekerjaan mau dapat kita mulai dari mana sulit. Itu waktu itu saya berumur 31 tahun. 32 tahun, mohon maaf, 2012. Baru 32 tahun yang berpikir orang usia 45-50 baru bisa menghadapi goncangan, tapi saya langsung diambil begitu saja. Saya bilang diambil dan akhirnya tidak tahu mau kemana. Semua masalah harus diselesaikan. Saking tidak bisa menyelesaikannya, caranya sudah keluar dari ini wilayah. Iya. Dan jujur saya meninggalkan keluarga, saya meninggalkan istri. Dan itu sebuah pergumulan yang berat. Tapi saya doakan juga dengan istri ya. Saya ke Jakarta, banyak teman-teman di sana. Teman-teman saya di Jakarta pasti lihat video ini, mereka tahu. Terus saya yakin bahwa dalam berelasi masih ada ruang-ruang yang orang masih percaya saya di dunia pekerjaan saya waktu itu. Dan puji Tuhan, begitu sampai di Jakarta, cuman hitungan berapa jam, ini uang 250.000 saja di saku nih. Ada satu teman panggil, Van, karena buat status waktu itu masih BBM, lu di Jakarta ya, mampir dong. Sudah, saya mampir, ada satu pekerjaan besar dan memang dia lagi membutuhkan saya dalam 2 minggu lagi berpikir mau telepon aja ke Jakarta untuk bantu suatu proyek besar nasional di tahun 2014 nantinya, ke 2013 akhir. Dan saya sangat dibutuhkan di situ. Mungkin karena kita saling bersama-sama bekerja sama, ada kemampuan yang bisa mendukung. Dan akhirnya saya di Jakarta dan mulai dinamika berjalan dan jadi warga Jakarta. KTP saya sekarang Jakarta. Nah, pegang perusahaan nasional di bidang event organizer, akhirnya dipercaya dengan jabatan posisi yang cukup, artinya yang orang hormati kita di sana. Dan pertama kali belajar bagaimana langsung bertemu klien di perusahaan-perusahaan pusat besar, presentasi gagasan, kita kontrak dengan nilainya 9 digit. Pertama kali itu alami sendiri. Yang biasanya kita di daerah dari Jakarta yang datang kita support, tapi kali ini saya yang berupaya dapatkan terus bagi ke daerah-daerah yang lain di bidang event organizer kita lakukan. Waktu itu tahun 2014-2015, saya ingat tahun 2009 saya pernah bicara dengan teman-teman, ada teman saya Kenny, ini teman dari masa kuliah sampai sekarang sudah 20 tahun dengan saya, paling tahu
Jadi kalau mau tahu lebih banyak ke Kenny saja, tapi jangan gosip-gosip. Itu saya pernah bicara 2019, suatu saat umur 35 tahun, saya harus ada di Jakarta dan saya mau pimpin satu perusahaan nasional dengan kemampuan yang saya miliki. Itu 2009. Itu Saya pernah semacam bermimpi, mimpi. bicara berulang kali di depan banyak orang. Luar biasa. Dan ternyata begitu saya duduk baru saya merefleksikan kembali, ternyata saya pernah bicara dan hari ini saya dapat posisi itu. Ya, di saat mengalami dapat titik posisi, terendah dalam hidup. Dan tidak lama dia ambil begitu cepat, tapi dia kasih bisa lebih cepat dari apa yang kita luar pikirkan. biasa. Saya mau kasih tahu itu pengalaman saya. Dan Ya. akhirnya dinamika saya berpikir, oh saya harus selesaikan. Banyak hal saya harus belajar, termasuk studi lanjut, membina relasi, dan setiap hari menganalisis peluang potensi untuk bagaimana kita bisa mendorong kreativitas kita sebagai anak muda untuk mendukung pemerintah, mendukung swasta di bidang industri yang pekerjaan yang kita geluti. Oke, Om Ivan. Tadi sudah bicara soal semua di Jakarta ya, kehidupan, sudah pimpin proyek dan lain-lain. Lalu kenapa ada di sini? Ya, Itu pertanyaan. ini saya mau lanjut Dan tapi menjadi seorang diaken Bapak itu Pendeta penting. luar biasa nih. Itu Ya. penting. Semua Ya. tuh berproses itu seperti jarum jam. Ya. Kalau pernah bangun jam 6 pagi, besok bangun lagi jam 6 pagi kan. Tapi durasi jam tuh semua pada dasarnya sama. Ya, saya Tinggal kita berpikir menikmati begini, kalau proses. sudah ada hidup enak di sana ya ngapain pulang Ya. Kupang begitu ya. Tapi ada di sini dan ya di sini lalu saya pikir dari titik balik ya, dari titik terendah hidup begitu lalu mengalami banyak hal yang begitu luar biasa. Kami ingin tahu juga sih kira-kira. Dulu saya suka menulis, artinya Oh, irisan hati itu taruh Menulis. di Facebook. Saya ingat waktu itu ya sambil menikmati pekerjaan yang sudah kurang lebih 3 tahun di Jakarta, gaji yang sangat cukup, segala persoalan-persoalan sudah bisa diperbaiki kembali, walaupun tidak 100% mungkin sampai sekarang. Tapi saya ingat bahwa saya selalu bicara bahwa alat ukur kesuksesan bagi kita yang merasa diri sudah sukses itu adalah bagaimana orang-orang di sekitar kita juga sukses. Iya. Tapi bukan soal materi ya, bukan soal materi. Sukses itu banyak, pola pikir atau mindset, skillnya dia, keterampilannya dia. Nanti berkat itu Tuhan yang kasih. Berkat Tuhan yang Tuhan yang kasih. Saya tidak ditakdirkan bersama teman-teman untuk teman-teman hidupnya dari saya, bukan. Kita hidup sama-sama, tapi kita mengerjakan segala sesuatu juga bersama-sama. Nanti Tuhan yang buka kita berkat masing-masing. Karena saya punya prinsip dalam pekerjaan ini bahwa kita tidak bisa menahan langkah orang lain untuk mau sukses di kita. Banyak yang datang, banyak yang pergi. Saya sudah cukup mental untuk yang begitu. Jadi kalau ada yang datang besok di kesana, saya berpikir itu sesuatu yang alamiah. Saya tidak harus membenci dia. Tidak penting buat saya. Tapi di dalam pekerjaan yang sama, kita pasti berkompetisi yang sehat. Karena Tuhan sudah atur berkat masing-masing. Nah, kenapa saya kembali ke sini? Saya cerita kembali, tadi kan saya meninggalkan keluarga tuh. Iya. Ada panggilan. Dan istri juga. Ya. Nah, tapi saya tidak ada istri baru di sana. tidak ada. Teman banyak. Nanti Pak Ya, jadi Pendeta aja iya. konfirmasi itu. Jadi saya lupa cerita satu. Saya sampai pada titik yang saya merasa bahwa Tuhan, saya tanya, jujur saya cerita, kalau mau jatuhkan saya sampai yang paling dasar, sehingga satu-satunya jalan bagi saya itu adalah bangkit, tidak ada kata lain. Karena jatuh setengah, bangkit, jatuh setengah, lama-lama saya juga malas. Saya bertengkar dengan istri sebelum berangkat, saya bicara, jujur saya bicara bahwa Tuhan, mohon maaf bahwa Tuhan ini bohong semua, serius. Sampai pada titik Ya itu saya mau berangkat itu. Tapi sementara saya ngomong gitu, tiba-tiba angin hantam jendela saya di lantai 2 tuh putus. Tapi saya anggap angin biasa. Tapi nanti sudah merasa kembali normal, saya coba berefleksi kembali. Wah, ternyata benar. Terus dari situ muncul kerinduan bahwa, oh saya datang belajar di sini. Banyak teman-teman, saudara-saudara yang saya tinggalkan ini perlu tahu bahwa ada perubahan-perubahan besar yang akan terjadi besok di NTT suatu saat. Saya lihat bahwa NTT akan jadi sesuatu di bidang pariwisata. Banyak karya-karya fundamental yang sudah artinya kita buat karena panggilan untuk daerah, kita bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata. Akhirnya saya punya kendaraan untuk saya pulang ke Kupang, berkarya, terus menarik kembali teman-teman semua, mari kita sama-sama, kita masuk ke ruang-ruang pemerintah untuk kita mendorong mereka dengan kreativitas yang kita miliki, kita mendukung pembangunan khususnya pariwisata, dengan industri yang kita bangun, industri event organizer, kurang lebih seperti itu. Akhirnya ambil keputusan,
Ya di saat suruh memilih saya harus pilih bahwa panggilan saya kembali itu lebih penting. Saya punya ilustrasi itu beberapa hal bahwa hidup ini ibarat seorang badut yang pemain bola itu, Iya. main bola. Bola Kayak tangan, bola tangan. pekerjaan, teman, penghasilan, jabatan itu buat saya bola karet. Dia main, bola karet jatuh, permainannya terhenti, tapi itu dia ambil, dia main lagi. Dan semua nonton dan bahagia. Iya. Keluarga itu adalah bola kaca. Kalau dia main bola kaca begitu jatuh dan pecah, selesai dia permainan. Iya. Saya diperhadapkan dengan dua situasi itu. Bola kaca saya belum pecah. Saya ambil keputusan, saya izin semua secara terhormat, saya harus kembali, karena ada banyak hal yang saya tinggalkan. Karena saya datang bukan saya mau merantau, bukan saya mau bangun karir lebih besar, terus balik jadi gubernur dan lain sebagainya, bukan. Saya cuma melarikan diri dari persoalan, tapi saya masuk dalam ruang belajar lagi. Dan akhirnya saya berpikir bahwa ruang saya ada kembali ke Kupang. Bisnis saya tinggalkan, event organisasi kurang lebih 4 tahun, saya pulang dan kita mulai kembali. Sampai akhirnya kita bisa bertemu di sini juga sebenarnya. Baik, Om Ivan sudah cerita banyak tentang latar belakang kehidupannya. Tapi ada satu yang menarik lagi, ya. Saya pikir ini juga akan menyentuh tema kita. Tadi sudah bercerita bahwa dia dari kehidupan yang lama, ya, dalam dunia hiburan kurang lebih 16 tahun, ya, Om Ivan. Ya, dan semua kesenangan yang ada di dalamnya, lalu kemudian sampai pada titik di mana dia jatuh, ya, lalu melarikan diri ke Jakarta dan sukses lagi, lalu kembali. Oke, itu satu sisi kehidupan. Tapi ya mungkin saya akan kasih kesempatan teman-teman untuk satu lagu nyanyi. Tapi setelah ini kita akan bahas soal menjadi seorang diaken. Itu kan dia perlu berlutut, menyerahkan diri, gitu ya, Om Ivan, menyerahkan diri. Nah, kira-kira apa yang ada dalam pikiran Om Ivan sehingga bisa sedikit meninggalkan kehidupan yang lama dan mau melayani Tuhan? Dan sampai, ya, kalau saya ikuti di Facebook atau di mana-mana itu, sering Om Ivan punya tulisan tentang dunia digital. Bahkan kami di Kupang Barat juga, ya, pernah dapat pelatihan, ya. Dan sering masuk gereja begitu. Yang dulu bilang katanya kalau hari Minggu itu hari tidur, gitu kan. Orang lonceng berbunyi, Om Ivan tidur, gitu. Itu menarik. Jadi dari sisi kehidupan rohani, apa yang membuat sehingga Om Ivan itu bisa memiliki, saya mau bilang bahwa titik balik imannya, kembali untuk tetap semangat dalam memuji, memuliakan Tuhan, mempersembahkan semua talenta untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya buka-buka baca satu bagian firman Tuhan, saya ingat kisah Paulus, Om Ivan. Paulus itu, ya, ada satu bagian firman Tuhan dalam Galatia 1 ayat 23. Dia punya bunyi gini, mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Ya, mungkin dari kisah yang dari tadi Om Ivan ceritakan tidak seperti orang yang menganiaya orang Kristen atau seperti Paulus, tetapi saya melihat ada sedikit kemiripan. Artinya bahwa dulu yang ada dalam kehidupan dunia yang bisa dibilang tadi suram, lalu kemudian berbalik untuk ada dalam kehidupan yang memuliakan Tuhan. Dan saya pikir ini titik atau poin di mana pembahasan kita hari ini. Saya kasih kesempatan untuk Om Ivan bicara bagi kita, berbagi sampai jadi seorang diaken, ya, berlutut dan menangis dari kehidupan yang begitu glamor di luar. Ya, saya pikir mau menyerahkan diri untuk ada di gereja yang mau dibilang kerjanya tidak bicara soal uang, gitu kan, soal satu ya kerelaan begitu. Mungkin itu. Jadi kalau hitung-hitungan uang tidak ada dalam gereja, itu hanya pengorbanan, gitu ya. Tapi kenapa sampai mau dan terlibat di sana? Ini yang paling ngeri. Ini harus jujur. Paling ngeri, ya. Jadi begini, saya mengenal istri saya tuh, saya pacarin itu Boleh kurang tahu lebih namanya 10 tahun. Ada di Facebook. Oh, ada di 10 tahun. Istri saya tuh sampai hari ini, bahkan saya kadang-kadang bercanda, saya bilang ini burung gereja. Hidupnya setiap hari bangun pagi ke gereja, pulang malam. Ada banyak urusan di situ yang dia bantu, ya. Dia majelis di gereja juga. Luar tapi biasa. sampai hari ini saya orang yang paling sulit diajak bergereja. Tapi saya anggap itu biasa-biasa, karena pada saat gereja minta bantuan apapun, saya pasti berupaya saya harus bantu melebihi apa yang diminta.
Itu faktanya. Dan saya merasa bahwa itu sudah bagian dari pelayanan pada saat itu. Tapi saya tersentuh ada satu khotbah dari Pak Pendeta Yandi bahwa jikalau kamu melakukan sebuah pelayanan cuma sekedar kamu beraktivitas tapi tidak mendapatkan satu nilai apapun di dalam situ, kamu hanyalah aktivis gereja. Yang dulu saya bangga-banggakan di gereja bahwa sudah mau buat konser, oke kita bikin konser buat gereja. Gereja saya datangkan presiden, gereja saya buat konser terbesar. Dan saya dan teman-teman ada di situ, bangga. Tapi ternyata ada kekosongan. Kekosongan artinya dalam mungkin orang lain berpikir juga yang sama bahwa ada nilai yang bertumbuh dalam diri saya itu hampir tidak terasa dan mungkin tidak ada. Nah, banyak orang yang menyayangi saya, coba mau menggiring saya supaya mau masuk lebih tahu dan dalam tentang gereja. Jadi mohon maaf, agak sulit kalau saya bilang ini bagian dari pertobatan atau kesaksian. Tapi ini cerita hidup saja. Dia mengalirnya seperti apa saya cerita. Agak beda punya saya begitu. Saya tahu gereja itu baik. Saya tahu bahwa berpelayanan itu penting. Semua orang harus punya satu pelayanan, dua pelayanan dan lebih sebagainya. Tapi nilai yang harus saya dapat sehingga menumbuhkan spiritual saya itu yang saya belum paham seperti apa. Saya berpikir ya bantu gereja, selesai saya berpelayanan. Tapi yang saya dapat cuma pengakuan-pengakuan yang sebenarnya itu pengakuan cuma memberikan nilai itu saya gitu. Tadi malam saya lihat khotbah yang luar biasa bahwa hidup di dalam roh dan kebenaran itu bicara tentang sikap iman kita, bicara tentang kemuliaan hanya bagi Tuhan, bicara tentang dia hanya kepada Bapa, tidak lebih yang dari itu. Nah, kalau teman-teman lihat khotbah Pendeta Yandi seperti itu tadi malam itu luar biasa dan saya tersentuh di situ. Ternyata saya checklistkan ini ke diri saya belum apa-apa. Tapi paling tidak saya sudah mau memulainya. Dan memulainya ini juga tidak sengaja sebenarnya. Karena Tuhan kalau mau pakai itu dia pakai saja. Nanti sudah perjalanan kita rasa ternyata kita sudah didorong ke ruang yang ini gitu. Betul kan? Iya. Kalau orang bilang saya ambil keputusan hari ini, saya umumkan saya mau pelayan di gereja, saya pikir itu bohong. Itu bohong. Jadi mulai saja. Gitu. Ya, jalani saja gitu. Karena semua orang tuh waktunya berbeda dan Tuhan punya waktu buat semua orang, buat saya. Dia berproses itu yang penting. Dia berproses. Iya. Ya. Nanti dalam proses yang salah kita akan menemukan proses yang benar dan dari situ keputusan kita ambil. Tuhan, apakah saya di sini sudah? Ya, tidak perlu tunggu jawaban. Do it buat saya. Nah itu pun baru saya rasakan 3 bulan yang lalu. Serius saya mau jujur di sini. Baru 3 bulan. Serius baru 3 bulan. Saya bertemu dengan beberapa teman-teman pendeta dan saya berdiskusi dan betul-betul saya bukan dicekokin tapi dalam diamnya mereka memberikan kesempatan ke saya untuk merefleksikan diri kembali. Waktu saya menjadi diaken, mohon maaf saya harus cerita. Saya orang yang paling suka memberikan gagasan terhadap suatu hal yang positif. Gereja saya berdiskusi dengan pendeta. Saya bilang, Pak Pendeta, sinode ini, saya ngomong itu tahun 2016. 5 tahun lagi ini era big data. Kalau hari ini kita tidak punya sistem data yang baik, era digital ini, kita akan sulit mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Saya punya gagasan nih, namanya ini. Menggerakkan anak muda begini. Setiap hari saya bicara, ketemu teman pendeta. Saya punya teman pendeta, teman SMA yang pendeta juga. Saya belum mengenal Pak Pendeta Dodi waktu itu. Tapi saya kenal beberapa teman pendeta yang baik terhadap saya pada saat itu. Saya setiap hari itu mendorong. Bahkan saya mau bilang, mohon maaf, saya bilang, untuk apa di gereja kalau kita tidak memahami kebutuhan jemaat? Saya bilang di situ. Saya menantang gitu. Pada satu titik mungkin beberapa teman-teman pendeta ini bosan dengan saya. Mereka tarik saya masuk di dalam kepengurusan gereja. Ya saya berpikir jadi aktivis ya tidak apa-apa lah, saya mau. Tapi persyaratan untuk menjadi pelayan langsung secara struktur di gereja khususnya di sinode harus jadi diaken. Nah, proses perekrutan diaken sidang majelis jemaat ini sudah lewat di gereja saya. Nah, ini bagaimana caranya? Tapi puji Tuhan ada pembicaraan internal hari itu saya ditabis menjadi diaken. Tapi buat saya ini seremonial saja karena nanti saya harus bekerja saya penggagasan di dalam sinode waktu itu. Buat saya seremonial. Saya tidak merasakan ada esensi nilai lebih di situ. Saya masih bingung diaken itu apa. Saya pikir sudah baptis saja besok saya masuk kantor mau kerja apa ya mari sudah saya bisa kerja apapun. Saya punya resources kok. Apa sih yang tidak bisa saya kerjakan? Tapi dalam ibadah itu, saya sedikit tersentuh bahwa begitu disuruh berlutut, baru saya sadar bahwa saya tidak memahami saya ini mau kemana tuh. Saya alami ruang kosong sementara saya disuruh berlutut. Sampai nanti ini sudah sakit, baru saya sadar, saya lihat saya harus bangun sudah. Tapi belum dapat jawaban.
Nanti setelah pulang kita sudah foto-foto, mungkin senang karena saya sudah jadi diaken, saya punya keluarga, orang tua, terutama saya istri bahwa baik sudah Tuhan su tangkap. Tuhan setangkap. Saya bilang ini belum kena tangkap ini, karena saya masih berpikir saya mau jadi aktivis ini kan. Saya berpikir di situ. Saya belum merasakan pelayanan tuh begini prosesnya. Belum itu waktu itu. Saya berpikir ya, untuk saya bisa masuk di dalam melakukan pelayanan terhadap gagasan yang saya punya dan saya mampu memberikan kontribusi buat pelayanan untuk gereja yang lebih besar, berarti saya harus masuk dalam, persyaratnya harus jadi diaken. Saya tidak pernah ada panggilan menjadi diaken. Saya bertobat jadi saya mau jadi diaken. Tidak pernah itu. Tidak pernah. Karena buat saya tadi saya bilang, saya sudah membantu gereja, membantu di kegiatan dan begini-begini, buat saya itu sudah lebih dari pelayanan. Dalam konteks pemahaman saya. Nah, saya mungkin sadar bahwa Tuhan lagi melihat, mungkin saya yakin dia melihat. Proses ini berjalan. Nah, ada suatu waktu saya berpikir bahwa diaken ini apa? Saya coba tanya, diaken ini apa? Saya tidak dapat jawaban. Terakhir saya dapat berpikir, oh tugas diaken ini orang lapar, kasih makan, ajak makan. Orang susah, hibur dia. Ya kan? Orang bingung kasih di jalan yang lurus. Nah, itu tugas diaken, bukan berdoa. Saya tambah senang lagi tidak pimpin ibadah. Istri saya bilang, jadwal ibadahnya tidak, diaken tidak beribadah buat saya. Saya mau bekerja 24 jam. Tidur jam 4 pagi terus saya lakukan itu. Nah, saking seriusnya memang saya fokus untuk membangun gagasan dan lain sebagainya. Sedikit ada perubahan kecil, Pak Pendeta sebagai ketua kelas juga tahu kita membangun gagasan-gagasan besar. Tapi sampai pada tiket ada satu waktu saya berpikir saya mau keluar dalam pelayanan saya dalam organisasi sinode ini. Saya mau keluar karena saya rasa bahwa yang pertama di tengah pandemi COVID pekerjaan saya itu nol bahkan minus. Yang sudah saya rencanakan 1 tahun sebelum itu luar biasa tapi tidak bisa buat apa-apa. Saya berpikir tim saya bagaimana mempertahankan keutuhannya. Hidup saya makan dari mana? Sedangkan ini pelayanan. Saya bingung. Saya hampir memutuskan itu tapi dalam kurun waktu tentu bertemu saya dengan satu pendeta yang awalnya saya paling benci sama dia. Oh ya. Akhirnya jadi benar-benar cinta juga. Saya artinya orang Kupang bilang paling jengkel. Dia suka sindir orang itu langsung-langsung. Artinya kita tidak ada, kita anak kecil ini diaken lagi tidak ada ruang dengan pendeta untuk berdiskusi. Tapi puji Tuhan saya tertarik untuk kita diskusi banyak. Tidak pernah beliau ajarkan. Saya sendiri merasakan. Kita mulai menyentuh masuk ke ruang-ruang digital. Pada saat itu saya menemukan orang beribadah harus terbangun spiritualnya, imannya. Begitupun secara digital, spiritualitas digital harus dibangkitkan. Nah, bagaimana caranya? Saya mau belajar tentang Trinitas, cari buku. Apa sih ini? Saya buka, ada ayat Alkitab untuk rujukan-rujukannya. Saya pelajari. Tanpa saya sadari yang Alkitab bilang itu bahwa iman bertumbuh karena dengar-dengar akan firman Tuhan, termasuk baca firman-firman yang mampu memotivasi dan membuat kita punya manifestasi yang baik. Saya temukan itu secara sendiri, secara pribadi. Saya temukan akhirnya itu baru tahun 2021 ini. Saya merasakan bahwa saya mau dedikasikan kemampuan yang Tuhan kasih di abad yang baru, di era ini yang saya punya. Saya mau berbagi buat semua orang. Tapi paling tidak poinnya adalah yang kita lakukan dengan kreativitas yang kita punya, spiritualitas kita harus terbangun lebih dulu. Itu yang paling utama. Karena itulah bentuk daripada sebuah nilai pelayanan yang kita lakukan. Dan itu terasa dan itu bisa dinilai oleh orang-orang bisa melihat. Tidak ada kemunafikan di situ buat saya. Bukan narasi yang kita ngomong, bukan kegiatan yang kita lakukan, tapi roh kita akan memberikan pandangan bagi orang bahwa betul-betul dia hari ini sudah berbeda. Hari ini saya berbeda dengan lingkungan bergaul. Orang mengenal saya di tahun 2020, saya mau kasih tahu di Facebook bahwa saya tidak seperti yang 2020 lagi. Ivan yang 2021 berbeda, bos. Saya pikir kurang lebih seperti itu. Nah, saya mau ajak teman-teman tuh begini. Ini era abad 21, Pak Pendeta Dodi. Pertanyaan saya sederhana. Saya minta beberapa klasis yang mau pendeta, ada beberapa pendeta di sini. Atau majelis akan jawab. 10 tahun berikut, siapa di antara kita ini yang pendeta dan saya yang diaken di Gemit? 10 tahun berikut, siapa di antara kita yang masih yakin bahwa jumlah jemaat yang masuk gereja Lahiroi Kuanheon masih sama seperti hari Minggu kemarin? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Jemaat masih sama? Ada yang bisa jawab?
Sampai hari ini tidak ada satupun orang yang bisa menjawab pertanyaan saya. Saya bertanya ke Tuhan juga. Tuhan juga tidak jawab. Tapi tiba-tiba dia memberikan kepekaan bahwa kemampuan kalian menaklukkan dunia dengan perubahan zamannya, itu yang menjadi jawaban. Saya lihat perubahan zaman kita apa? Teknologi, informasi, komunikasi, kreativitas dan inovasi. Itu ada di mana? Ada di anak muda. Itu yang saya bilang tadi, energi anak muda itu. Dan saya mau bilang bahwa pemuda ini, anak muda, ini bukan masa depan gereja, tapi masa kini gereja. Masa kini. Karena waktu sudah tidak akan lambat lagi. Saya mau kasih tahu itu. Kalian punya talenta yang Tuhan sudah kasih, tapi kalian memang perlu kita sama-sama belajar, berkolaborasi. Anak muda hari ini berbeda dengan yang kemarin. Kalau masa anak muda di era sebelum informasi komunikasi begini luas dan begini hebat, semua bisa diakses dimanapun, itu anak muda yang sombong dengan pengetahuan. Saya pernah alami itu. Saya tahu dunia kreativitas event organizer, saya menjadi sombong. Saya tidak pernah berbagi dengan orang. Tapi hari ini kamu tidak berbagi, semua orang belajar dan bertumbuh dengan sendirinya. Saya tadi datang, saya lihat ini, tadi malam kita baru bicara, kita pingin bikin kafe rohani ya. Tapi begitu saya datang, gagasan ini sudah dibangun di sini gitu. Saya bilang, Wah, karena kita belum mulai, orang lain pasti mulai gitu. Nah ini ada semangat yang sama bagaimana kita mau menumbuhkan gereja dengan gerakan-gerakan muda. Artinya tidak merubah gereja, gereja pun tidak berubah di zaman, tapi kreativitas pelayanan dia mewarnai itu zaman. Itu yang penting. Nah, hari ini gereja terpusat. Hari Minggu ke gereja, jadwal ibadah ke ibadah. Gereja harus punya satu solusi baru. Dia harus tersebar. Dia harus masuk kepada ruang-ruang anak muda dengan spirit pelayanan dan kreativitas yang baru. Ada 3 hal yang saya selalu bilang bahwa bagaimana mengajak anak muda bergereja. Yang pertama itu adalah komunikasi. Besok masuk gereja, besok anak muda tahu gereja. Tidak akan datang, betul ya teman-teman ya? Kalau anak muda yang saya dulu, besok ke gereja, saya ke gereja. Suka marah nah. Tapi pulang tidak tahu bikin apa, yang penting ke gereja. Bahkan saya bilang, beli sepatu dulu. Beli sepatu saya ke gereja. Coba hari ini pendeta atau besok anak muda tidak tahu ke gereja. Tidak akan sampai. Kenapa? Di Facebook ada kok pendeta yang berkhotbah. Karena pemahaman tentang gereja itu adalah diri kita sendiri. Tapi kita lupa bahwa pemahaman tentang gereja itu soal persekutuan. Kita harus berkumpul bersama orang-orang percaya. Walaupun saya juga belum maksimal di situ, tapi saya perlu kasih tahu. Dengar apa yang saya omong, tapi jangan ikut yang saya lakukan ya. Gitu. Saya belum bisa jadi teladan yang baik. Nah, berikut lagi yang kedua, itu komunikasi. Yang ketiga itu soal sentuhan. Sentuhan dengan penuh kasih istilahnya gitu. Dia lebih halus lagi. Teman-teman, anak-anak muda yang busung ada Facebook nih, bisa bantu kok bikin gereja pun Facebook kok. Ada kegiatan. Dan itu berulang-ulang. Anak muda sangat suka dikasih ruang untuk bagaimana dia berkreasi di situ. Betul kan? Betul. Sangat butuh ruang. Diberi ruang. Ya, gereja harus memberikan ruangnya. Yang ketiga itu adalah bagaimana membangun relasi yang baik dengan mereka. Gereja, termasuk pengurus gereja, jangan berhenti untuk terus membangun relasi dengan pemuda. Hari ini gadget kita sudah punya, ada WhatsApp, sekedar say hello, teman-teman, datang kok, kutong baca cerita, kutong bikin apa, itu sudah penting. Jangan sampai komunikasi yang masuk ke dia selama 1x24 jam itu adalah ajakan untuk ke sana, dan ke sana. Termasuk melalui sosial media. Karena apabila kita mau panggil orang untuk memberi dirinya, 3 hal ini penting. Kita tidak bisa umumkan saja di warta mimbar, pemuda besok ada begini. Coba lihat hari ini, berapa ibadah pemuda yang penuh dengan anak-anak muda? Tidak ada. Kecil sekali, apalagi di pandemi COVID. Nah, tantangan kita adalah bagaimana kita terus mempertahankan ini sehingga nilai-nilai persekutuan kita terus bertumbuh bahkan lebih hebat dari yang kemarin. Teknologi hadir hari ini untuk kita manfaatkan dalam mengembangkan pelayanan. Bukan kita terus terjebak di dalam. Bagi saya masa depan gereja itu analog bukan digital. Online to offline. Hari ini kita offline, kita didorong untuk online. Setelah online terjadi persekutuan digital, kita keluar bikin persekutuan offline. Supaya persekutuan secara fisikal tetap bertumbuh dan jalan. Itu buat saya seperti itu. Nah, saya juga bingung mau menjelaskan titik mana ini saya bangkit. Tapi saya rasakan ini baru 3 bulan seperti ini. Hari ini saya tidak henti-hentinya untuk terus bukan mengampanyekan tapi mengajak semua orang. Bahkan di tim saya kita bilang kita ini mau menjadi berkat.
buat saya jangan cari berkat di sini, cari berkat di luar sana. Dan itu bisa kita rasa, ada yang beda kita tegur, kita sentuh. Bahwa secara pribadi, saya 16 tahun di dunia profesionalitas. Hari ini saya belajar untuk bagaimana menspiritualkan profesionalitas saya. Saya cuma khawatir orang-orang yang sudah spiritualitasnya bagus, mereka jadi profesional meninggalkan saya lagi gitu. Tapi puji Tuhan sampai hari ini belum yang seperti itu. Baik. Nah, teman-teman, saya pikir ini sebuah langkah awal yang bagus buat Klasis Kupang Barat dan jemaat Gemit Laheroi. Ini hal yang baru di ini Pulau Timor buat saya, bukan di Kupang Barat, serius. Hari ini belum ada gereja yang berani menciptakan ruang-ruang seperti ini. Ya mungkin masih takut dengan pandemi COVID, ataukah sudah malas untuk membangun kesibukan baru. Pelayanan terhadap Tuhan, membangun persekutuan khususnya anak muda, jangan pernah terhenti, karena hari ini pemuda adalah masa kininya gereja, bukan masa depannya gereja. Keputusan itu harus diambil, let's do it. Tidak ada waktu lagi buat kita. Nah, itu sedikit semangat yang saya mau bagi sebenarnya. Pada kuncinya, kalau saya pribadi, ini semua mengalir saja begitu. Jadi saya sulit menentukan kapan saya mengalami satu pengalaman iman yang khusus dan kusyuk. Terus saya bilang, Tuhan hari ini saya mau bertobat, saya mau ikut Engkau. Saya tidak pernah alami itu. Mungkin setiap orang berbeda ya. Tuhan punya cara sehingga kita bisa bersaksi dengan cara-cara yang berbeda. Karena Tuhan pakai orang dengan cara-cara yang tidak sama. Sepakat kan? Amin. Tidak sama. Kalau Pak Pendeta Dodi jadi pendeta bertobat. Dia sudah bertobat, dia sudah jadi pendeta. Kalau saya tiba-tiba, mungkin orang bilang, dan ini saya alami, Ivan ini sulain sekarang ya. Tidur betul, masih pagi terus. Tapi dia sudah pernah datang kumpul-kumpul lagi di sini, nongkrong dan lain sebagainya. Ya itu yang saya bilang, Ivan yang 2021 berbeda Ivan 2020 dan seterusnya ke belakang. Sudah sangat berbeda. Dan hari ini saya mau ajak kita terus bersama-sama, mari kita bangun gereja dengan energi muda yang kita punya. Tidak usah khawatir, kita berkolaborasi untuk itu. Terima kasih Om Ivan. Tadi sebenarnya terlalu banyak hal ya yang kita bisa ambil sebagai dia punya poin. Ada beberapa, ada semangat baru soal anak muda itu pemimpin masa kini, bukan masa depan. Ada juga Om Ivan bilang bahwa gereja perlu membuka diri, membuka ruang, memberi ruang terhadap ruang-ruang kreativitas anak-anak muda. Dan terima kasih untuk Kupang Barat, untuk Laheroi Kuan Heon yang sudah memulai, yaitu semangat-semangat luar biasa ya. Om Ivan juga bercerita sedikit pengalaman tentang bagaimana sebenarnya dia tidak mengalami suatu perubahan seperti Paulus ketika bertemu Tuhan langsung berubah dan lain-lain. Saya dari tadi sedikit membaca-baca di sini, ternyata memang kalau bicara soal iman itu sama persis seperti yang tadi Om Ivan bilang. Sebentar saya minta closing statementnya ya. Sama persis bahwa iman itu sebenarnya dia berproses, Om Ivan. Jadi Martin Luther kalau dia tidak salah dia bilang from faith to faith. Artinya bahwa sebenarnya iman itu adalah sebuah anugerah. Dia bukan hanya soal satu proses, satu usaha murni dari seseorang. Jadi saya pikir bahwa ketika mengalami semua peristiwa itu, lalu proses iman itu bertumbuh dan semakin kuat. Bukan hanya orang yang hari ini dia menangis mengikut Tuhan, ya besok kita lihat dia ada lagi dalam hal yang lalu. Ya lalu kemudian dia menangis lagi, orang bilang bahwa kalau hari Minggu dia berdoa, hari Senin sampai Sabtu dia berdosa. Ya tidak begitu juga. Dan menarik ya Om Ivan, iman berproses. Jadi sebuah perubahan itu dia berproses. Sampai pada hari ini Om Ivan bisa berdiri, duduk dan bersaksi tentang kehidupan bergereja, menspiritualkan semua profesionalnya. Kita bisa bayangkan kalau gereja ada dengan orang-orang yang profesional, lalu bagaimana menata ruang gereja dalam segi ibadah, digital dan lain-lain. Saya pikir itu hal yang sangat luar biasa ya. Dan saya tadi juga ada membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus 12 ayat 3 ya. Dia kurang lebih dia bilang bahwa iman itu sebenarnya adalah sebuah anugerah. Om Ivan dan teman-teman, anugerah artinya bahwa tidak ada satu orang pun yang menyebut
atau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau Roh itu tidak memberikannya pada dia. Itu berarti bahwa ini semua proses. Dan kita bersyukur Om Ivan melalui satu proses beriman yang begitu luar biasa, tidak instan, tetapi satu proses iman yang dilalui begitu, saya mau bilang tahap demi tahap sampai bisa kuat untuk melayani Tuhan, menspiritualkan semua proporsionalnya, mempersembahkan semua kemampuannya untuk berpikir soal gereja. Terima kasih Om Ivan sudah menjadi kesaksian. Saya pikir sebenarnya waktu kita terbatas, kita masih kepingin banyak hal lagi yang kita bicara, tapi ya ini yang terakhir lah, kita dibatasi waktu. Saya ingin mungkin dari teman-teman juga mendengarkan Om Ivan memberikan semacam sebuah spirit lah, sebuah energi tentang tadi saya dengar kata do it itu, atau lakukanlah begitu. Kira-kira apa sih yang Om Ivan mau supaya anak-anak muda sini do it atau lakukan gitu ya? Mungkin silakan Om Ivan, statement, closing statement ya. Sebenarnya kata kuncinya itu soal kesadaran. Karena kita yang berproses. Jadi di saat kita sadar itu sebenarnya keputusan sudah kita ambil. Setuju kan? Jadi sadar dulu ya. Teman-teman, saya mau bilang begini, gini. Teman-teman sudah dengar khotbah, banyak khotbah Pak Pendeta Yani, itu luar biasa. Saya banyak bukan sekedar terinspirasi, tapi saya mendapatkan satu nilai spiritualitas yang kuat. Jujur ini saya bicara, bukan karena saya dekat dengan beliau, saya baru mengenal orangnya. Bukan karena saya yang mengelola channel digitalnya, bukan. Tapi ada satu kalimat yang luar biasa yang saya dapat itu bulan Desember kemarin pada saya minta buat video dengan beliau, dan itu saya pakai, saya pakai. Saya mau bilang bahwa setiap orang itu diciptakan dan dilengkapi dengan karunia-nya masing-masing, berbeda. Ada karunia manifestasi, ada karunia motivasi. Nanti cara tanya di Pak Pendeta Yani dia punya arti apa. Tapi saya mau bilang, waktu sekarang tidak menunggu kita lagi. Waktu terlalu sedikit. Jangan sampai kita sia-siakan waktu kita di mata Tuhan. Pergunakan itu karunia manifestasi dan karunia motivasi, dan lakukanlah untuk pelayanan dan pertumbuhan spiritualitas dari teman-teman sendiri. Itu yang saya bilang, let's do it. Dan kita pasti sama-sama. Tidak usah khawatir teman-teman sendiri. Mungkin dari saya. Ya, jadi sama seperti kalau kita bertanya, Om Ivan, Kak Ivan, bagaimana caranya kita melakukan itu? Jawabannya ya lakukanlah gitu ya. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk satu percakapan yang luar biasa. Terima kasih Om Ivan. Sebenarnya kita ini baru sesi perdana ya, dan kita akan ada lagi dalam sesi berikutnya. Silakan nanti teman-teman kita menunggu bagaimana sesi-sesi berikutnya dalam percakapan. Mungkin kita akan berbincang-bincang lagi menyangkut banyak hal. Nanti ke depan kita juga akan minta masukan dari Kak Ivan bagaimana mengelola channel-channel YouTube secara khusus di Kasih Kupang Barat. Terima kasih Om Ivan untuk waktunya. Baik, terima kasih. Tuhan berkati.